Bagaimana bisa seorang anak tega menghilangkan nyawa ibunya sendiri? Pembunuhan sadis seorang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi konflik yang berujung tragis. Apa? Ibu kandung, gara-gara apa? Hah? Gara-gara selot. Korban selot mutilasi ibu kandung. Perbuatan tersebut dengan cara memotong-motong tubuh korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang miliknya korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Sebenarnya, apa yang terjadi di balik kasus ini? Kasus ini terjadi di Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku bernama Ahmad Farozi, berusia 23 tahun, sedangkan korban adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Siti Anawati, berusia 63 tahun. Motifnya diduga karena pelaku kesal tidak diberikan uang untuk bermain judi online. Menurut laporan Kompas.id, kejadian bermula pada Sabtu 28 Maret 2026 sekitar pukul 11 siang. Saat itu, pelaku meminta uang kepada ibunya, tetapi permintaan tersebut ditolak. Dari situ, emosi mulai muncul. Pelaku kemudian mengajak ibunya pergi dengan alasan ingin menebus emas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Korban tidak dibawa ke tempat penebusan, melainkan ke area perkebunan. Di sanalah pelaku menghilangkan nyawa ibunya menggunakan senjata tajam. Setelah itu, pelaku sempat mencoba membakar jasad korban menggunakan bensin. Namun, rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pelaku kemudian beralih dengan mencoba memasukkan jasad ke dalam karung. Tapi karena tidak muat dalam satu karung, akhirnya pelaku melakukan mutilasi. Lalu dimasukkan ke dalam 3 karung plastik. Selanjutnya, pelaku berencana mengubur jasad tersebut di area kebun yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah korban. Dan untuk melancarkan rencananya, pelaku bahkan sempat meminta bantuan 2 orang temannya berinisial R, 25 tahun, dan N, 30 tahun, untuk menggali lubang. Alasannya dibuat seolah-olah wajar, yaitu untuk keperluan getah karet, dan mereka diupah sekitar Rp300.000. Kasus ini mulai terungkap ketika anak korban yang lain berinisial S, 49 tahun, merasa curiga karena ibunya sudah lama tidak terlihat. Kecurigaan tersebut semakin kuat setelah mencium bau tidak sedap di area rumah. Selain itu, informasi dari tetangganya R yang sebelumnya diminta untuk menggali tanah oleh pelaku menginformasikan adanya aktivitas penggalian di kebun yang memperkuat dugaan. Akhirnya, keluarga bersama warga setempat melakukan pengecekan di lokasi. Pada Rabu dini hari, sekitar pukul 00.15 WIB, setelah menggali tanah sedalam kurang lebih 1,5 meter, ditemukan 3 karung berisi potongan jasad manusia. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Petugas dari Polres Lahat segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Otopsi dan identifikasi oleh tim forensik dipastikan bahwa jasad tersebut merupakan korban, yaitu Siti Anawati. Dari hasil penyelidikan, Ahmad Farozi diduga sebagai pelaku.
Berdasarkan hal tersebut, Ahmad Farozi berhasil ditangkap pada hari yang sama, Rabu 8 April 2026 sekitar pukul 8 WIB di kontrakannya di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat. Kalau dilihat dari sisi media dan komunikasi digital, perannya cukup besar dalam kasus ini. Sekarang, akses ke internet itu sangat mudah, termaksud ke hal-hal seperti judi online. Tanpa disadari, kebiasaan ini bisa terbentuk karena sering terpapar dari lingkungan digital, baik dari iklan, teman, maupun konten yang beredar di media sosial. Media digital di satu sisi memang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, tapi di sisi lain, ia juga bisa membentuk pola pikir instan seperti keinginan mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa usaha yang jelas. Dalam kasus ini, kebiasaan berjudi online bisa jadi diperkuat oleh lingkungan digital tersebut, sehingga pelaku merasa terus terdorong untuk mendapatkan uang. Dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, muncullah tekanan yang akhirnya memicu emosi. Jadi, media digital di sini bukan cuma satu-satunya penyebab, tapi menjadi faktor yang memperkuat kebiasaan dan cara berpikir pelaku. Di sisi lain, media juga punya peran positif, yaitu membantu menyebarkan informasi kasus ini ke masyarakat sehingga meningkatkan kewaspadaan. Artinya, media digital itu punya dua sisi, bisa membantu, tapi juga bisa memicu masalah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, kasus ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada pengaruh lingkungan yang cukup kuat dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku si pelaku, terutama melalui imitasi dan sugesti. Pertama, imitasi atau meniru dari lingkungan. Imitasi adalah proses di mana seseorang meniru perilaku yang sering ia lihat di sekitarnya. Dalam kasus ini, kebiasaan berjudi online bisa jadi bukan muncul sendiri, tetapi hasil dari melihat orang lain melakukan hal yang sama, menganggap judi sebagai cara cepat mendapatkan uang, dan terbiasa dengan pola pikir instan. Ketika seseorang terus-menerus terpapar lingkungan seperti itu, lama-lama perilaku tersebut dianggap normal, padahal sebenarnya menyimpang. Akibatnya, pelaku bisa menganggap bahwa mendapatkan uang dengan cara apapun, termaksud memaksa dan melakukan tindakan ekstrim, adalah hal yang bisa dilakukan. Jadi, imitasi di sini bukan langsung ke tindakan ekstrimnya, tapi ke gaya hidup dan pola pikir instan yang akhirnya mendorong tindakan tersebut. Kedua, sugesti atau pengaruh yang diterima tanpa dipikir panjang. Sugesti adalah kondisi di mana seseorang mudah terpengaruh oleh dorongan dari luar tanpa mempertimbangkan secara rasional. Dalam kasus ini, sugesti bisa terlihat dari dorongan kuat untuk terus bermain judi, keinginan mendapatkan uang dengan cepat, tekanan dari kebiasaan atau lingkungan yang membuat pelaku merasa harus mendapatkan uang. Sugesti ini membuat pelaku kehilangan kontrol diri, tidak berpikir panjang tentang akibat, lebih mengikuti emosi dibandingkan logika. Di titik ini, penolakan dari ibu atau korban bukan lagi dilihat sebagai hal wajar, tapi dianggap sebagai penghalang yang memicu emosi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 ayat 2 dan 3 serta pasal 459 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Secara sederhana, pasal 458 itu
mengatur tentang pembunuhan dengan pemberatan. Artinya, hukuman bisa lebih berat kalau korban adalah orang terdekat, seperti orang tua. Sementara pasal 459 mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu tindakan yang dilakukan dengan persiapan atau niat sebelumnya. Karena itu, ancaman hukumannya sangat berat, mulai dari penjara belasan hingga puluhan tahun, penjara seumur hidup, bahkan sampai pidana mati. Dari sini bisa dilihat bahwa lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk diri seseorang. Apa yang kita lihat, dengar, dan biasakan setiap hari perlahan akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita. Jika lingkungan yang diterima cenderung negatif, maka resiko munculnya perilaku menyimpang juga akan semakin besar.